Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Hati dengan nomor NPM 2410100172 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Dalam video ini saya akan membahas tentang penafsiran hukum yang berfokus pada bagaimana kita memahami, menemukan, dan mengembangkan hukum dalam konteks yang tepat. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu penemuan hukum. Materi yang akan kita bahas dalam penemuan hukum yang pertama adalah apa itu penemuan hukum, yang kedua penafsiran hukum, yang ketiga konstruksi hukum. Pengertian penemuan hukum menurut Van Eyck Mahomes, penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Dasar hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Yang pertama, Pasal 16 Ayat 1, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau aturan kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang kedua, Pasal 28, bahwa hakim sebagai penekan hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk mengisi kekosongan hukum. Penemuan hukum dapat diartikan sebagai yang pertama, proses pembentukan hukum oleh hakim. Yang kedua, melakukan penafsiran terhadap ketentuan undang-undang. Yang ketiga, mencari dan memberikan arti suatu ketentuan undang-undang untuk memberikan atau menemukan maksud pembentuk undang-undang melalui kata-kata yang digunakannya. Dasar alasan penemuan hukum yang pertama ialah karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama atau mirip dengan suatu peraturan lain sehingga dapat diterapkan dalam perkara tersebut. Yang kedua, peraturannya memang ada tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya. Yang terakhir, peraturannya juga sudah ada tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ajaran penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Dasar hukumnya Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Isi undang-undang kadang-kadang tidak jelas susunan katanya, juga tidak jarang mempunyai lebih dari satu arti. Oleh karena itu, penafsiran terhadap undang-undang dipandang perlu. Tetapi meskipun begitu, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undang kurang jelas atau tidak mengaturnya. Kedua, penafsiran hukum. Penafsiran hukum dalam pengertian objektif apabila penafsiran terlepas dari para pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Penafsiran hukum dalam pengertian luas ialah apabila yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Misalnya pasal 1756 alinea kedua KUH Perdata tentang mata uang juga diartikan uang kertas. Sedangkan dalam pengertian sempit, apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang dalam pasal 1756 KUH Perdata pengertian hanya uang logam saja. Penafsiran hukum dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Jenis penafsiran hukum yang pertama, penafsiran gramatikal, menafsirkan menurut tata bahasa atau menetapkan arti kata undang-undang menurut bahasa. Kata-kata yang ada dalam undang-undang dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simpel terhadap suatu peristiwa. Contoh pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUH Perdata, kata pendapat. Yang kedua, penafsiran sistematis. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan, melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain. Penafsiran sistematis terbagi menjadi dua. Yang pertama, penafsiran ekstensif atau pengertian menjadi lebih luas. Yang kedua, penafsiran deskriptif atau pengertian yang lebih sempit. Yang ketiga, penafsiran teologis, menetapkan arti undang-undang menurut tujuan kemasyarakat. Misalnya, penafsiran dengan melihat tujuan kemasyarakatan dari undang-undang, maka penafsiran ini sering disebut juga dengan penafsiran sosiologis.
Yang keempat, penafsiran historis menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentuk undang-undang. Penafsiran sejarah terbagi dua, yaitu yang pertama, penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Jenis penafsiran hukum. Yang pertama, penafsiran sejarah undang-undang, yaitu menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentuk undang-undang dengan menyelidiki sejarah terbentuknya pasal dengan menyelidiki sejarah undang-undang yang bersangkutan. Yang kedua, penafsiran sejarah hukum, yaitu menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentuk undang-undang dengan menyelidiki keseluruhan latar belakang lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Jenis konstruksi hukum yang pertama ada analogi. Adalah penemuan hukum yang mencari esensi dari suatu peristiwa khusus ke peraturan yang bersifat umum. Intinya mempersamakan dengan cara memperluas makna atau eksistensi suatu ketentuan undang-undang yang khususnya menjadi ketentuan umum dan tidak lagi berpegang pada bunyi ketentuannya. Contoh pasal 1546 KUA Perdata tentang jual beli dan hibah. Yang kedua, argumentum a contrario, merupakan penarikan kesimpulan dengan cara mempertentangkan. Contohnya, apakah yang dimaksud dengan sebab yang halal? Di dalam pasal 1320 BW, tidak ada pasal yang menjelaskan apa yang disebut dengan sebab yang halal. Namun pasal 1370 BW mengatur tentang sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan dan ketertiban umum. Namun pasal 1370 BW mengatur tentang sebab yang terlarang, yaitu sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan menafsirkan pasal 1370 BW secara a contrario, maka diketahui sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dan yang keempat, fiksi hukum. Penemuan hukum dengan menggambarkan suatu peristiwa, kemudian menganggapnya ada sehingga peristiwa tersebut menjadi suatu fakta baru. Kita tarik kesimpulan bahwa penemuan hukum memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara antara lain. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang kedua, mengatur proses hukum dan keadilan. Yang ketiga, melindungi hak-hak korban. Yang keempat, meningkatkan kesadaran hukum. Yang kelima, mengembangkan sistem peradilan yang adil. Dan yang keenam adalah yang terakhir, melindungi hak-hak individu dan juga kelompok. Baik, sekian dari materi penafsiran hukum yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.